Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iran Firmanto dari Prodi Hubungan Internasional kelas E. Saya Iqbal Saputra dengan NIM 20, 200, 510, dan 216 dari kelas E. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kapitalisme oleh Adam Smith. Yang pertama ada definisi. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa yang seolah-olah individu didorong dengan tangan tak terlihat atau the invisible hand yang mendorong mereka untuk maju. Jenis-jenis kapitalisme. Yang pertama adalah kapitalisme klasik. Pada periode ini, mengalami perubahan dari monopoli kapital dagang menjadi kapital industri. Perkembangan ini merupakan ciri khas revolusi industri di Inggris. Jadi, penerapan secara praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang ada selama berabad-abad lamanya. Sedikit demi sedikit berangsur-angsur telah dilakukan. Dengan demikian, kapitalisme menginjak dan menjadi pelopor bagi perubahan teknologi, karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan pembaharuan. Pada periode ini pula, tepatnya, kapitalisme memulai dan meletakkan fondasi dasarnya, yaitu laissez-faire sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Yang kedua adalah kapitalisme awal. Periode ini berawal sejak abad 14 sampai abad 18, yang dibuktikan dengan kehadiran pabrikasi sandang di Inggris. Tetapi, perusahaan sandang tersebut belum menggunakan mesin pemintal konvensional dan pada berikutnya mampu beranjak apa yang disebut sebagai surplus sosial. Surplus sosial yang didapatkan lalu dikembangkan terus-menerus yang akhirnya bisa berkompetisi dengan pola ekonomi sebelumnya. Keunggulan tersebut lalu digunakan di bidang bisnis bahan-bahan mentah, bisnis perkapalan, bisnis pergudangan, bisnis barang-barang jadi, dan lain sebagainya. Ekspansi demi elaborasi dengan alasan keproduktifan telah dilakukan. Selanjutnya, menghadirkan fenomena menggemparkan dengan datangnya penjajahan atau imperialisme ke daerah lain. Setelah itu, kapitalisme memasarkan hasil produksinya dari suatu perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Pada akhirnya, perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang diterima oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah kapitalisme lanjut. Pada masa ini, konsep kapitalisme lanjut mulai kuat dan berkembang. Tepatnya periode ini, kapitalisme Hasan dan Mahdi. Analisis terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme Adam Smith pada abad 19 tahun 1914. Kapitalisme fase ini ditandai oleh 3 momentum, yaitu 1. Adanya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa sebagai pintu dari kapitalisme klasik, yang pada akhirnya membuat negara-negara tersebut melakukan perlawanan. 2. Perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika. 3. Perubahan besar-besaran Bolshevik Rusia meluluh lantahkan institusi fundamental kapitalisme, yang berupa kepemilikan modal secara perorangan atas penguasaan struktur kelas sosial, alat produksi, sistem pemerintahan, dan religiusitas kemudian menjadi mazhab tandingan, yaitu komunisme. Namun, masih bertahan dikarenakan adanya kemampuan untuk mendatangkan demokrasi, ekonomi, dan sistem politik menjadi hasrat atau kemauan umat manusia yang paling mutakhir. Ciri-ciri yang menjadi dasar kapitalisme akan dijelaskan oleh Iqbal Saputra. Ya, ciri-ciri yang menjadi dasar kapitalisme yang pertama adalah keseimbangan. Maksudnya adalah ketersediaan pembaruan antara wewenang politik dan ekonomi, ketersediaan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak, produsen dan konsumen, serta ketersediaan waktu dan kesempatan yang sama pula.
tiada lain bertujuan untuk menciptakan pemerataan yang sama. Yang kedua, adil atau fair. Mempunyai pengertian bahwa langkah-langkah dalam rangka agar tidak terjadi praktik yang tidak adil terhadap upah buruh, tuan majikan, serta agar tidak terjadi eksploratif dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan pada setiap melakukan transaksi ekonomi benar-benar dilandasi dengan sikap kehati-hatian, keterbukaan dan penuh dengan kejujuran. Yang ketiga, asas pertumbuhan berkesinambungan yang indikasinya terhadap pertumbuhan pendapatan real dan kemajuan teknologi dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Yang keempat, adanya pernyataan kepuasan personal dari semua kalangan yang secara otomatis kebutuhan sosial bersama bisa terpenuhi. Yang kelima, tidak percaya terhadap peran pihak pemerintah dalam hal efisiensi, alokasi maupun keadilan distribusi. Selanjutnya, Pak, kelebihan dan kekurangan konsep kapitalisme. Kelebihan konsep kapitalisme diantaranya adalah yang pertama, penemuan-penemuan baru akan terus dilakukan, dan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Dua, kerja keras amat dihargai dalam ekonomi kapitalis. Yang ketiga, para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Yang keempat, penguasaan sektor swasta semakin tinggi sehingga kegiatan ekonomi semakin menggiurkan. Yang kelima, adanya inovasi yang terjadi terus-menerus dilakukan demi mendapatkan harga tertinggi. Yang keenam, dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dan distribusi barang-barang lebih efisien dan lebih efektif. Yang ketujuh, daya cipta masyarakat menjadi lebih baik dan lebih tinggi. Ini disebabkan masyarakat benar-benar diberikan kebebasan untuk melakukan segala hal yang terbaik. Kelebihan dan kekurangan konsep kapitalisme. Kekurangan konsep kapitalisme diantaranya yaitu kapitalisme dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Kapitalisme seringkali menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Yang ketiga, laba benar-benar menjadi satu tujuan bisnis utama. Dan pada akhirnya, dengan raksasa bisnisnya, bisa mematikan perusahaan-perusahaan kecil yang ada. Yang keempat, para produsen menginginkan produksi yang efisien sehingga orang-orang tidak mampu disingkirkan yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Yang kelima, adanya penindasan terhadap UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, kesulitan untuk bersaing dengan industri besar yang pada akhirnya tidak bisa bertahan dalam persaingan itu. Yang keenam, kapitalisme akan menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata. Yang ketujuh, harta, kekayaan, dan kekuasaan hanya bisa dikuasai oleh sebagian kecil orang. Yang kedelapan, tidak meratanya distribusi kekayaan dalam satu negara. Ya, sekian dari presentasi dari saya dan Irwan. Jika ada kurang lengkapnya materi yang saya berikan dan tidak jelasnya tutur kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.